Ya, di sini menjelaskan bahwasanya ada 3 hal yang menjadi tanda seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, dan 3 hal ini bisa dikatakan sebagai induknya makarimul akhlak atau akhlak-akhlak yang mulia. Yang pertama adalah sama seperti hadis sebelumnya, ikramul jar. 3 hal yang pertama yang menjadi induk kebaikan adalah kita harus peka kepada tetangga kita. Kita harus berbuat baik. Bagaimana caranya agar kita itu tidak sampai istirahat, melainkan kita sudah meyakini bahwasanya tetangga kita ini sudah kenyang, ya. Dikatakan dalam riwayat yang lain selain hadis yang sebelumnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya oleh sahabat, kenapa, siapa ya Rasulullah, kenapa sampai 3 kali engkau bersumpah? Nah, dikatakan seperti tadi bahwasanya yang tetangganya itu tidak merasa aman dengan keburukannya. Nah, kemudian dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya yang dia itu tidur malam sedangkan tetangganya itu lapar. Nah, bahkan beliau itu juga Rasulullah SAW mengatakan secara khusus kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, apabila kamu masak, coba lebih perbanyak masakannya, porsinya bukan hanya secukupnya. Misalnya kita masak, biasanya ibu-ibu diperhatikan, anggota keluarga saya ini berapa, suami saya 1, anak saya 3, oh cukup untuk dimakan oleh 4 orang. Nah, lebihkan. Nah, nanti kalau ada lebihnya ditanjak, ditawarkan kepada tetangga kita. Nah, itulah nanti tetangga kita juga akan membalas. Nah, itulah tahadu tahabbu. Sering-seringlah kalian itu saling memberikan hadiah, saling memberi, saling tukar lauk seperti itu, maka dengan demikian akan terwujud saling cinta mencintai. Nah, di sini Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrith. Senantiasa malaikat Jibril itu terus menerus berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku, wahai Muhammad, pesan kepada umatmu agar muliakan tetangganya. Sampai-sampai kata Rasulullah, saking seringnya malaikat Jibril itu berpesan kepadaku tentang tetangga ini, sampai-sampai aku mengira tetangga ini akan mendapatkan bagian warisan. Apabila seseorang meninggal, selain akan memberikan kepada ahli waris yang kita ketahui daripada kerabat dekatnya, keluarganya, saya kira kata Rasulullah akan juga mendapatkan bagian tetangga-tetangga. Saking seringnya malaikat Jibril berpesan tentang tetangga. Kemudian yang kedua adalah memuliakan tamu, ya. Nah, memuliakan tamu ini dikatakan oleh mazhab Imam Laits bin Sa'ad bahwasanya wajib hukumnya seseorang itu menjamu tamunya 1 malam, 1 hari 1 malam, ya. Ada yang mengatakan bahkan 3 hari 3 malam, karena ada riwayatnya lailatul dhaif haqqun wajibun ala kulli muslim. 1 malam untuk tamu itu adalah kewajiban bagi siapapun orang muslim. Nah, jadi nanti misalnya kita ada orang musafir yang datang dari luar, wajib hukumnya kita berikan dia itu penginapan 1 malam dan kita jamu selama 1 hari 1 malam. Adapun lebih dari itu, maka itu adalah sunnah, kita jamu ataupun tidak, kita tidak akan mendapatkan dosa. Nah, di sini kalau kita bahas secara ilmiah, ada perbedaan pendapat ulama fikih, ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kewajiban menjamu tamu itu, melayani tamu dengan baik yang 1 hari 1 malam tadi, berlaku bagi orang kota dan juga orang badui. Nah, ini kita termasuk orang kota lah istilahnya, ya. Nah, adapun orang badui itu orang-orang yang hidup di pelosok. Nah, sedangkan Imam Malik, Imam Suhnun mengatakan bahwasanya hanya wajib bagi orang-orang badui saja. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang masyarakat berkemajuan, masyarakat kota, apabila orang datang ke sana sudah ada sistem hotel, sudah ada sistem sewa penginapan. Nanti mereka dapatkan kamar, dapatkan kasur, dan dapatkan catering, konsumsi juga. Nah, sehingga tidak ada kewajiban, sehingga orang-orang yang akan datang ke suatu tempat tersebut tahu dia akan menginap kemana, dia akan menyewa kemana, ya. Nah, sedangkan kalau di badui
Nah, itu tidak ada. Dan sampai sekarang kalau di Mesir, di Arab itu kami sering beberapa kali pergi ke tempat-tempat Badui, ada namanya di daerah Asyut, di daerah-daerah Luxor, perbatasan dengan Sudan. Nah, itu mereka masih menganut budaya-budaya Badui ya. Dari cara berpakaiannya, banyak budaya-budaya Badui yang kita lihat di kitab, yang sekarang sudah tidak kita temukan, jarang di dunia yang maju seperti ini, dunia teknologi seperti ini, tapi masih mereka lestarikan. Nah, di antaranya adalah setiap datang orang musafir ke mereka, kita misalnya tidak perlu pusing ya. Kita datang saja ke rumah siapapun, mereka akan dengan senang menyambut. Itu kemuliaan bagi mereka. Dan mereka itu adalah hidup di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah yang gampang sekali, tinggal dipetik, kemudian kandangnya banyak, ayamnya banyak, sapinya banyak, kambingnya banyak, disembelihkan kambing kita. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita bawa rombongan banyak, disembelihkan sapi. Nah, itulah di sini berarti mereka masih mengamalkan hadis ini ya, yang memang sudah ada budaya-budaya yang bagus dalam tradisi Arab itu memang dilestarikan oleh Islam dan dijadikan sebagai syariat. Kemudian adapun kita sekarang relevansinya mungkin kita tidak bisa mengatakan ya, saya kan datang tiba-tiba ke suatu kota, kemudian kita ketuk pintu, Anda harus menghormati saya sebagai tamu. Nah, jadi karena sistem sekarang adalah kita apabila kita ingin berkunjung ke suatu daerah harus pastikan dulu kita akan menginap di mana, hotelnya di mana, bagaimana kita makan. Nah, sehingga tidak perlu merepotkan orang-orang. Kemudian yang ketiga adalah yaitu dikatakan di sini falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia itu dalam pembicaraannya mengatakan kebaikan, atau jika tidak maka hendaklah dia diam. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i di sini adalah hendaklah siapapun daripada kita yang hendak berbicara berpikir dulu. Apabila kita setelah berpikir, kita timbang-timbang bahwasanya pembicaraan yang akan kita ucapkan ini tidak ada mudaratnya, ya sudah silakan bicarakan. Tapi apabila kira-kira pembicaraan kita ini ada mudaratnya, atau kita ragu-ragu apakah akan bisa nanti menimbulkan bahaya atau menyakiti hati orang, maka tahan diri kita. Nah, tetapi di sini dijelaskan juga bahwasanya kalau memang pembicaraan itu penting, maka penting untuk kita suarakan. Jangan karena kita membaca hadis ini kemudian kita perbanyak diam ya. Kebenaran-kebenaran pun tidak kita katakan. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Qushairi bahwasanya as-sukutu fi waqtihi sifatur rijal. Diam pada waktunya itu adalah sifat orang-orang kesatria, orang-orang hebat, orang-orang yang jantan. Kama anna nutka fi maudhihi min asyrafil khisal. Sebagaimana berbicara juga sesuai pada tempatnya, seperti kita mengaji seperti ini, guru-guru juga mengajar, ketika sepanjang mengajar itu berbicara, nah itu adalah min asyrafil khisal, hal yang paling mulia. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan man sakata 'anil haqqi fahuwa syaitanun akhras. Barang siapa yang diam menyuarakan kebenaran, dia itu sama seperti setan yang bisu. Nah, apabila kita melihat ada kezaliman, ada kemungkaran, kita harus suarakan. Kita harus berani berbicara untuk menegur keburukan tersebut. Kita baca bab terakhir.